Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sorry banget ya aku 2 bulan ini tuh bener-bener hektik banget ya guys ya. Jadi aku belum sempet banget update lagi dan terakhir buku yang aku review itu The Principle of Power. Dan kayaknya aku udah cukup ya nge-reviewnya, udah dua video aku nge-review mengenai buku The Principle of Power. Dan sekarang aku lagi baca bukunya dari Mark Manson ya guys ya. Mark Manson ya guys. Nah ini judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Udah banyak banget ya yang review mengenai buku ini ya guys ya. Nah di sini mungkin aku hanya mengulas sedikit ya guys ya dari bukunya Mark Manson ini ya guys ya, yang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Karena aku bacanya ini belum beres juga, aku baru baca setengahnya ya guys ya. Nah di sini kita ada bab mengenai jangan berusaha ya guys ya. Sini ada mengenai jangan berusaha. Nah, yang aku bisa pahamin ya guys ya dari babnya Mark Manson yang awal yaitu jangan berusaha ya guys ya. Dimana si Mark Manson ini ya guys ya, dia ada contoh seorang tokoh di sini namanya itu si Charles ya guys ya, Charles Bukowski ya guys ya, yang dimana dia seorang pecandu alkohol ya guys, senang bermain perempuan dan lain-lain, dan akhirnya dia menjadi seseorang yang sukses ya guys ya. Dan di situ juga si Charles Bukowski ini tuh kenapa dia menjadi pecandu alkohol dan gila wanita itu pun dikarenakan dia sudah benar-benar berusaha gitu ya, berusaha dalam hidupnya gitu ya guys ya. Dia udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi-mimpinya ya guys ya. Tetapi selalu kandas gitu loh guys ya. Selalu kandas dan akhirnya dia pun ya kayak depresi gitu kan, stres, dan akhirnya larinya ke alkohol dan juga ke perempuan-perempuan, dan dia udah kayak gelandangan lah gitu ya guys ya. Tetapi justru momennya itu ketika dia nggak berusaha ya, ketika dia kayak ya sudah lah gitu, udah kayak berusaha segimanapun hasilnya tetap sama gitu, gagal terus ya guys ya. Tapi ketika dia gak berusaha, justru malah dia dipertemukan dengan sebuah peluang yang membuat dia itu menjadi orang yang sukses guys ya. Jadi yang bisa aku simpulin ya dari bab yang jangan berusaha ini ya guys ya, sebenarnya tuh mungkin kalau kita ya guys ya, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki cita-cita, memiliki keinginan, memiliki mimpi yang berbeda-beda pastinya ya guys ya. Nah, pastinya kita juga punya deadline-nya ya, punya timeline-nya, maunya apa, goals-nya lah ya. Contohnya misalkan kita pengen kuliah gitu kan, pengen kuliah terus dari lulus SMA misalkan ya usia 17, dan pengen lulus misalkan di usia 22, atau maksimal misalkan lulus pengen di usia 23 gitu kan, itu kan goals-nya gitu ya guys ya. Tetapi itu yang harus kita pahamin itu ternyata ya hidup itu ya gak bisa sesuai dengan yang kita deadlinein gitu. Kita gak semudah, hidup tuh gak semudah kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai deadline gitu. Sebulan gitu kan ngerekap misalkan gaji harus beres gitu, soalnya bulan depan harus gajian tuh anak-anak gitu guys. Nah gak semudah itu gitu ya. Jadi kalau hidup itu ketika kita memiliki keinginan, memiliki mimpi-mimpi, memiliki cita-cita gitu kan, itu tuh nggak semudah kita membalikin tangan atau semudah kita mengerjakan sesuatu yang memang deadline-nya tuh udah pasti gitu ya. Jadi yang aku bisa pahamin dari yang bab satu ini ya, bersikap bodoh amat, ya ketika kita benar-benar udah berusaha seberusaha mungkin gitu kan, terus ya merasa kayak gagal gagal dan gagal lagi, berarti ya itu belum waktunya gitu. Berarti ya mungkin memang timelinenya gitu kan, Tuhan kasih kita waktu yang berbeda-beda gitu kan. Ada mungkin yang di usianya 18 belum kuliah udah sukses gitu kan. Ada yang mungkin di usianya 27 baru sukses, ada mungkin juga gitu kan yang kita menggebu-gebu gitu kan, ingin sebelum umur 30
pengen punya rumah, pengen bisa ngumrohin orang tua, pengen punya penghasilan 2 digit, atau pengen punya pekerjaan yang settle. Ternyata di antara semua goals kita itu gak ada satupun yang terrealisasi gitu. Dan itu bukan karena kita kurang berusaha gitu, tetapi memang kesempatannya tuh gak ada, benar-benar gak ada gitu ya. Jadi kayak kita mencoba dan udah kayak gak ada dikasih jalannya gitu ya. Nah ini yang aku baca di sini ya, yang dirasain si Charles Bukowski pun kayak gitu ya guys ya. Jadi dia kayak udah berusaha gitu sampai dia benar-benar depresi ya, sampai dia jadi pemabuk, pecandu alkohol gitu kan, terus gila wanita gitu kan, dan istilahnya tuh jadi kayak sampah masyarakat lah gitu. Tapi ya siapa yang tahu gitu kan, dari asalnya dia dipandang oleh semua orang menjadi sampah masyarakat, dan akhirnya dia ketika berpasrah diri, si kesempatannya tuh ada gitu, dan dia berusaha mencoba lagi, dan akhirnya dia benar-benar berhasil gitu. Dan ketika dia berhasil ya dia memang enggak memperbaiki habitnya, itu masih tetap habit yang sama gitu, karena dia ngerasanya ya mungkin kayak biasa aja gitu, karena dia udah merasakan berkali-kali kegagalan gitu. Jadi keberhasilan yang dia rasakan ya kayak flat aja gitu ya guys. Nah, yang bisa kita simpulin sih dari bab pertama tuh seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin gitu kan selalu membanding-bandingkan diri kita nih, diri kita yang mungkin belum sukses, atau mungkin juga kita udah kayak berusaha mati-matian tapi belum sampai-sampai. Nah, berarti kita tuh bukan salah kita sebenarnya gitu kan. Tapi memang tiap orang itu punya waktunya masing-masing. Dan kita juga harus hargain diri kita sendiri gitu kan. Kita berusaha buat pasrah, dan juga di sini bersikap bodoh amat ya. Nah, di sini ya bersikap bodoh amat tuh dari apa ya? Pastinya tuh dari tekanan-tekanan dari luar ya guys ya. Dimana kan orang yang sorry batuk ya guys ya. Orang yang belum sukses, orang yang istilahnya tuh dipandang orang belum berhasil, itu kan pasti selalu mendapatkan tekanan dari sana sini gitu. Bahkan tekanan-tekanan dari orang-orang yang gak kita kenal sama sekali, atau mungkin yang baru kita kenal gitu ya. Apalagi dari keluarga dan lain-lain. Nah, di sini ya kita bisa lebih memahami gitu ya. Kalau eh, kita masih berproses itu dalam jangka waktu tertentu, itu masih oke kok gitu ya. Yang penting kita terus berusaha, berdoa, dan juga yang pastinya tuh berserah diri ya. Jadi serahin segala hal yang mungkin tadi kesempatannya belum dikasih nih ya, belum dikasih sama Tuhan. Berarti yang harus kita lakuin apa? Ya udah, kita pasrahin aja semuanya. Yang penting kita udah berusaha seberusaha mungkin. Jadi jangan sampai terus-terusan ambis, menyakiti, melukai diri kita sendiri. Gitu ya guys. Terus di bab ini juga aku baca yang bagian yang ini ya guys ya. Sebentar. Nilai penderitaan ya guys ya. Jadi nilai penderitaan ini ya guys ya, itu erat hubungannya dengan nilai pengukuran kesuksesan kita terhadap diri kita sendiri ya guys ya. Jadi di sini tuh dia tuh menceritakan mengenai Letnan 2 Hiro Onoda ya guys ya, dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang diberangkatkan ke sebuah pulau kecil bernama Lubang di Filipina. Jadi dia tuh ke sana tuh untuk berperang gitu ya guys ya, untuk membela negaranya ya guys ya, membela negara Jepang gitu ya guys ya. Dan karena kesetiaannya ya guys ya, dia kesetiaan si Letnan Onoda ini ya guys ya, padahal dia tuh udah dalam kondisi yang memang udah kalah gitu ya guys ya. Nah, dalam kondisi yang kalah itu dia masih berpikiran bahwa dia tuh harus mengamankan diri gitu supaya negaranya itu aman gitu ya. Sampai dia menunggu di lubang itu ya guys ya selama 30 tahun karena kesetiaannya gitu ya guys ya.
Jadi kalian bisa memahami ya guys ya, berarti si Onoda ini ya guys ya, selama di lubang itu dia menderita gitu ya guys ya. Tetapi karena prinsipnya dia, karena kesetiaannya dia gitu kan terhadap negara, terhadap kaisarnya dia gitu kan. Jadi dia mengira dia dalam kondisi yang udah mengabdikan dirinya ke negara gitu ya guys ya. Jadi itu nilai penderitaan yang dia selama 30 tahun dia di hutan, di dalam goa gitu ya guys ya, dan hanya makan dari tumbuhan dan juga mungkin hewan-hewan yang ada di sana gitu. Nah, ini erat hubungannya juga dengan pengukuran kesuksesannya guys ya. Jadi di sini tuh ada kisah ya guys ya, dimana pengukuran kesuksesan itu tidak hanya berbentuk uang ya guys ya. Jadi tiap orang itu pengukuran kesuksesannya itu berbeda-beda gitu ya guys ya. Contohnya itu di sini ada seorang anggota band ya guys ya. Dan anggota band ini tuh namanya si Dave Mustaine ya guys ya. Jadi si Dave Mustaine ini tuh dikeluarin dari bandnya Metallica ya guys ya. Jadi zaman dulu tuh ada grup bandnya Metallica, yang dimana si Metallica ini tuh jadi grup band yang benar-benar laris dan legendaris gitu ya guys ya. Tapi si Dave Mustaine ini gitu kan, karena dia didepak gitu kan dari keanggotaannya si Metallica ini sebelum si Metallica jadi namanya besar, dia istilahnya sakit hati lah gitu ya, sakit hati, dan dia mempositifkan rasa sakit hatinya dia itu dengan cara dia membuat lagi band sendiri gitu. Dia mencari anggota-anggota band yang memang lebih potensial, lebih bagus dari si Metallica ini ya guys ya. Tetapi ternyata dia hanya menghasilkan penjualan 25 juta 25 juta piece gitu ya guys ya. Sedangkan si Metallica ini 150 juta gitu ya guys ya. Nah, itu kan perbandingannya jauh ya guys ya. Dan dia masih merasa gagal gitu. Jadi dia selalu membanding-bandingkan diri dia dan juga bandnya dia yang dia rintis dari nol itu dengan si Metallica ini yang udah terkenal sepanjang masa gitu ya guys ya. Karena dia ngerasa belum bisa mengalahkan ya, dia masih kalah lah sama si Metallica ini, masih jauh gitu ya guys ya. Sehingga yang dia dapat segala macam nih dari mungkin penghasilannya dia, mobil, aset segala macam ya guys ya, dia ngerasanya tuh masih selalu kurang 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 dan kurang, dan dia nggak pernah merasa bersyukur, dan juga nggak apa ya, merasa gagal gitu. Jadi dia selalu merasa dirinya gagal gagal dan gagal, karena perbandingannya dia tuh kayak ngerasa masih di bawah si Metallica ini gitu loh guys ya. Nah, ini berbeda sekali dengan anggota bandnya si The Beatles ya guys ya. Jadi dulu tuh ada anggotanya The Beatles yang namanya tuh si Bass Pitt ya guys ya. Bass Pitt ya, benar. Nah, si Bass Pitt ini tuh dia tuh sebenarnya sangat disukai oleh penggemar-penggemarnya si The Beatles ini ya guys ya, karena wajahnya yang imut gitu loh ya, yang unik gitu. Tetapi karena tiga rekannya ini tuh, dua rekannya ini tuh kayak gak suka ke dia dan ingin dia tuh ya gak ada gitu di bandnya itu gitu ya. Akhirnya ya si manajernya berusaha buat ngestayin si Bespit ini, tetapi mungkin udah gak bisa, udah gak nyambung chemistry-nya, jadi mau gak mau ya si Bespit ini dikeluarin lah gitu ya, dan diganti oleh si Ranggo namanya ya. Nah, si Ranggo ini tuh penggantinya si Bespit, dan dia juga unik juga gitu ya, dan akhirnya si The Beatles ini tuh kan terkenal juga sepanjang masa ya guys ya. Tetapi si Bespit ini tuh tidak pernah merasa kalau dia tuh ngerasa benar-benar gagal gitu. Meskipun ya memang dia depresi ya. Setelah dari situ mungkin melihat teman-temannya udah sukses dan lain-lain, dia depresi, dia juga pasti minum minuman alkohol dan lain-lain ya guys ya. Tapi enggak ngebuat dia menjadi benar-benar terjerumus ya guys ya. Justru dari situ, dari penderitaan yang dia alamin, dia mendapatkan seorang istri, seorang anak, dan juga keluarga yang harmonis ya guys ya. Selain itu juga dia bisa menjadi gitaris solo yang memang dia bisa keliling-keliling dunia, keliling-keliling luar negeri gitu ya guys ya, dengan tanpa paksaan apapun gitu. Jadi dia ngebuat sendiri kayak lirik lagunya dan lain-lain gitu. Dia menjadi kayak musisi lah gitulah, musisi, mungkin musisi jalanan gitu kali ya guys ya, atau musisi yang memang indie gitulah ya guys ya. Nah, dia menikmati kebahagiaannya itu gitu ya guys ya, dan dia ngerasa lebih sukses dibanding si The Beatles ini, karena dia ngerasa
kalau misalkan dia masih ada di The Beatles mungkin dia gak bakalan uh, sebahagia itu gitu loh ya guys. Dia gak bakalan mendapatkan mungkin istri yang setia, cantik mungkin, dan keluarga yang harmonis, anaknya yang baik gitu ya guys ya, dan juga pekerjaan yang tidak banyak menuntut dia untuk menjadi sesuatu gitu loh guys ya. Jadi ukuran kebahagiaan dan juga kesuksesan orang itu sebenarnya berbeda-beda gitu ya guys ya. Nah, seringkali ya di kita itu ya guys ya selalu mengartikan kesuksesan itu dari finansial ya, dari hal-hal yang berbau materi ya guys ya. Padahal gitu tiap orang tuh belum tentu gitu kan kebahagiaannya tuh semuanya materi gitu ya. Jadi kita juga jangan memandang oh si teman kita belum punya mobil misalkan, oh si teman kita belum punya rumah, oh si teman kita misalkan belum settle lah dan lain-lain, oh dia belum sukses, belum bahagia. Kita gak pernah tahu pengukuran tiap orang tuh beda-beda ya guys ya. Ada yang mungkin dia belum settle secara keuangan tapi dia memiliki keluarga yang benar-benar suportif dan mendukung ya. Ada juga yang mungkin dia belum punya rumah, belum punya mobil, tapi dia punya banyak teman-teman yang setia gitu kan, dimana dia lagi susah ataupun apapun teman-temannya selalu ada buat dia gitu kan ya. Jadi tingkat kesuksesan, tingkat rasa kebahagiaan tiap orang itu beda-beda. Jadi kita gak bisa ngesama ratain ya orang-orang yang belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya uang, yang settle itu gak bahagia. Dan itu tergantung kitanya sendiri juga menilai diri kita gitu kan, apakah kita bahagia atau enggak gitu kan. Contohnya ya kalau kita dengan misalkan sudah bekerja terus punya keluarga dan juga eh, punya penghasilan aja kita udah bahagia, berarti ya udah kita udah sukses gitu ya guys ya. Jadi pengukuran kesuksesan tuh gimana kitanya sendiri ya guys ya, bukan gimana orang lain, bukan gimana tanggapan orang lain melihat kita, tapi kita yang ngebuat patokannya sendiri gitu ya. Jadi ketika orang lain yang ngomong ke kita misalkan, ih kamu belum sukses ya, gini-gini, kata siapa belum sukses gitu kan. Kenapa kamu harus nyebut saya seperti itu gitu kan. Apa pengukuran kamu? Kenapa kamu ngomong ke saya seperti itu? Gitu ya guys ya. Jadi jangan sampai kalian direndahin karena misalkan disamaratain yang orang sukses itu orang yang harus punya mobil, punya rumah, punya uang banyak gitu ya guys ya. Jadi kalau misalkan patokan kalian punya kesuksesan itu adalah punya keluarga yang baik gitu kan, terus punya teman yang suportif, terus punya penghasilan yang alhamdulillah cukup gitu, dan kalian juga udah merasa sukses gitu kan, udah merasa bersyukur, udah merasa cukup, berarti ya itu kalian udah sukses gitu ya. Dan gak ada satu orang pun yang menilai kalian oh kamu belum sukses gini-gini. Kalian harus mampu membela diri juga, biar apa, biar mereka juga tahu tolak ukur mereka dan tolak ukur diri kita itu berbeda gitu ya. Menurut mereka mungkin kita belum sukses gitu kan, tapi ya menurut kita sendiri kan kita udah sukses gitu ya. Jadi ini tuh recommended banget ya guys ya, buat kalian yang mungkin masih bingung dan juga masih selalu dikejar-kejar sama apa kata orang, dikejar-kejar oleh tuntutan keluarga, dikejar-kejar oleh sesuatu hal yang belum kita dapatkan, dikejar-kejar oleh uh, omongan-omongan yang gak enak ya guys ya. Nah buku ini tuh cukup menjadi solusi ya guys ya, bagi kita-kita yang mungkin masih berproses, dan bagi kita juga untuk bisa numbuhin rasa rasa yang lebih aware terhadap diri kita sendiri. Oke guys, paling segitu aja ya guys ya dari aku ya guys review bukunya. Paling nanti kalau misalkan aku mau review lagi, aku masukin ke video selanjutnya ya guys ya. Kalau misalkan aku udah cukup, paling nanti aku review buku yang lainnya. Oke, bye bye guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya guys ya. Bye.